Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil paparan yang sudah kami sajikan. Namun sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Ada saya, Oktaviana Saputri, NIM A510190044. Saya Dimas Lura Ciprabowo, NIM A510190060. Saya Wina Sekar Melati, NIM A510190065. Saya Yunisaika Saputri, NIM A510190082. Saya Laili Saharani, NIM A5101983. Nama saya Reni Kurniasih, NIM A510190088. Instrumen dalam penelitian berdasarkan bentuk dan jenis ragamnya. Yang pertama itu ada tes. Tes dapat berupa serangkaian pertanyaan, latihan, lembar kerja, dan lain sebagainya. Nah, contohnya itu seperti tes kepribadian, terus tes minat bakat, tes potensi akademik, dan tes pencapaian. Kemudian yang kedua yaitu ada angket atau kuesioner. Kuesioner atau angket merupakan alat pengumpul data melalui sejumlah pertanyaan tertulis digunakan untuk memperoleh informasi dari individu ataupun kelompok tertentu. Kemudian terdapat beberapa alasan mengapa angket atau kuesioner digunakan dalam pengumpulan data peneliti. Yang pertama yaitu kuesioner digunakan untuk mengukur variabel yang bersifat faktual. Yang kedua yaitu kuesioner digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Kemudian yang ketiga yaitu kuesioner memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi dengan validitas dan reliabilitas yang tinggi. Yang ketiga yaitu ada wawancara. Wawancara atau interview merupakan kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi atau ide mengenai topik tertentu. Yang keempat yaitu ada observasi. Nah, dalam istilah penelitian, observasi itu diartikan sebagai kegiatan pengamatan secara langsung menggunakan seluruh panca indera. Observasi dapat dilakukan melalui tes kuesioner, ragam, gambar, hingga rekam suara. Yang kelima yaitu skala bertingkat. Disebut juga rating, merupakan suatu ukuran objektif yang dibuat berskala atau bertingkat. Instrumen ini memudahkan peneliti untuk memberikan gambaran penampilan yang kemudian dapat menunjukkan frekuensi munculnya sifat-sifat tertentu. Yang keenam yaitu ada dokumentasi instrumen penelitian. Nah, dokumentasi merujuk pada barang-barang tertulis. Instrumen ini memungkinkan peneliti memperoleh data melalui penelitian terhadap benda-benda tertulis, seperti buku, kemudian ada majalah, lalu catatan harian, artefak, video, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh ada forum group discussion atau disingkat FGD. FGD bisa disebut juga dengan diskusi kelompok terarah. Instrumen ini mengacu pada suatu proses di mana peneliti dapat melakukan pengumpulan data melalui beberapa kelompok di waktu yang bersamaan. Yang ke-8 ada eksperimen. Instrumen pengumpulan data dengan eksperimen sering digunakan dalam penelitian sains murni dan terapan. Dengan instrumen ini, peneliti melakukan beberapa percobaan dalam laboratorium dan melakukan uji coba terhadap beberapa reaksi yang terjadi pada objek penelitian. Tahap dan cara penyusunan instrumen penelitian. 1. Identifikasi variabel-variabel yang diteliti. 2. Jabarkan variabel ke dalam beberapa dimensi. Ketiga, cari indikator dari setiap dimensi variabel. Keempat, deskripsikan kisi-kisi instrumen yang akan digunakan. Kelima, rumuskan item-item pertanyaan. Yang terakhir, siapkan petunjuk pengisian instrumen. Namun, sebelum itu, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, antara lain 1. Pahami sepenuhnya masalah, variabel, dan tujuan penelitian. Tujuan, masalah, dan variabel penelitian merupakan hal utama dalam penelitian. Dalam menentukan instrumen dalam penelitian, kalian harus dulu memahami dengan betul apa tujuan penelitian kalian, masalah apa yang ingin kalian teliti, serta variabel apa saja yang harus diteliti. 2. Pahami sumber data atau responden. Memahami sumber data, baik dalam hal jumlah maupun keberagamannya, merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam menentukan instrumen. 3. Tentukan validitas dan reliabilitas. Sebelum nantinya instrumen dalam penelitian diberikan kepada responden, kalian harus sudah dapat menentukan tingkat kevalidan dan kesahihan instrumen yang akan digunakan. 4. Pemilihan instrumen dalam penelitian. Dan kalian memilih instrumen yang mudah dan praktis digunakan, tetapi juga dapat menghasilkan data yang diperlukan, mampu menjawab masalah yang sudah ditentukan dalam penelitian. Macam-macam teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut. Observasi. 1. Observasi partisipasi. Observasi partisipasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden. 2. Observasi tidak berstruktur.
Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan with observasi. Pada observasi ini, peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek. 3. Observasi kelompok. Observasi kelompok adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus. Wawancara. 1. Wawancara terpimpin. Dalam wawancara terpimpin, pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci. 2. Wawancara bebas. Dalam wawancara bebas, pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden atau narasumber. Namun, yang perlu diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan. Jika tidak hati-hati, terkadang arah pertanyaan tidak terkendali. 3. Wawancara bebas terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin, pewawancara mengombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya, pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa saja yang akan ditanyakan secara garis besar. Dokumentasi. 1. Dokumentasi pribadi. Sebuah laporan penelitian sebagai orang pertama tentang tindakan, pengalaman, dan keyakinan yang dilakukan dalam memberikan penggambaran secara jelas tentang objek penelitian terjadi. 2. Dokumentasi resmi. Linguasi, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Instrumen. Di sini terdapat instrumen observasi, yakni pedoman wawancara untuk guru. Sebelum melakukan wawancara, harus ada identitas sekolah yang digunakan untuk wawancara. Nah, di sini terdapat identitas yang meliputi nama sekolah, alamat sekolah, nama guru, kelas yang diampu, hari atau tanggal wawancara. Kemudian di bawah identitas terdapat tabel pertanyaan. Di sini terdapat 4 pertanyaan. Sebagai contoh, yang pertama, metode apa saja yang Bapak atau Ibu guru berikan dalam menyampaikan materi belajar agar semua peserta didik dapat memahami atau mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah metode tersebut efektif dan seberapa besar dampak yang dihasilkan untuk membantu peserta didik belajar dengan baik. Begitupun pertanyaan seterusnya. Pertanyaan pada wawancara ini dapat dibuat lebih dari 4 pertanyaan, tergantung seberapa banyak informasi yang kita butuhkan. Contoh instrumen kuesioner. Pertanyaan pertama, apakah saudara setuju guru AA sangat terampil di dalam memberikan penjelasan tentang materi yang dipelajari? Jawabannya setuju atau tidak setuju. Pertanyaan kedua, apakah saudara setuju guru AA sangat terampil dalam membuat variasi dalam pembelajaran? Jawabannya setuju atau tidak setuju. Pertanyaan yang ketiga, apakah saudara setuju guru AA sangat baik di dalam melakukan pengelolaan kelas? Jawabannya setuju atau tidak setuju.